Haleluya. Membeda mental manusia dari segi psikologi. Kenapa orang itu bersikap seperti itu? Misalnya, Anda belum tahu kenapa omongan-omongan Muhammad lewat Quran itu mentalitas manusia megalomania. Dia mengatakan tidak ada lagi nabi setelah dia. Satu, bahwa dia adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Dari mana rahmat kok merusak seperti itu? Rahmat kok di dalam surat ke-8 ayat 67 dia itu biadab sekali, tidak mau memberikan kesempatan orang untuk dijadikan beri hidup karena kalah perang. Tawanan perang tidak boleh ada di ayat itu, harus dihabisin semua. Apakah itu rahmatan lil alamin? Kemudian megalomania yang dia miliki adalah dia harus didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh malaikat dan seluruh muslim. Itu harus mengucapkan sholawat kepada dia, yaitu mendoakannya dengan sempurna. Terus yang mendoakan kita siapa? Yang mendoakan umat siapa? Oh, itu sudah cukup, dengan mendoakan beliau berarti kita sudah terdoakan. Ini logika yang keliru. Ada banyak menunjuk kepada pribadi semacam itu megalomania. Kita dengarkan debat antara Edis TV dengan Yohanes Iskariot. Ini untuk menunjuk bahwa si Yohanes ini mempunyai mental megalomania, atau yang saya sebut sudah beberapa kali video, dia adalah NPD, Narcissist Personal Disorder. Ini. Kenapa Rudy Yohanes pengen diskusi dengan saya sementara urusan anak Batak belum kelar? Loh, urusannya apa? Itu urusannya. Makanya Urusan si Rudy Simamora itu urusanku dengan dia. Kenapa kau bawa ke debat? Rudy Yohanes sibuk mempertanggungjawabkan kepada saya. Saya tidak bertanggung jawab kepada kau. Aku ingin minta pertanggungjawaban kepada kau. Ini 78 juta ke sini. 78. Tolonglah. Kasih tau Edis juga gini juga, kasihan loh. Orang dulu, kau buat surat penyurat. Kau Kau nggak tahu malu kan? suruh pra-peradilan. Kau bilang Masalah itu kenapa Rudy Yohanes panik ketika Rudy Simamora mengatakan bahwa uangnya tidak sampai? Harusnya telepon Rudy Simamora jelaskan kepada dia. Saya bukan panik. Sama saya. Aku tidak panik, tapi itu fitnah. Dan kau memfasilitasi fitnah itu. Kenapa tidak urus selesaikan sama dia? Kenapa sama saya? Karena dia masih di penjara. Kau yang berkuar-kuar terus. Sama dia gimana? Sehingga herder-herdermu mengatakan aku memakan donasi. Urusan sama orang. Yang saya heran kenapa Rudy Yohanes kok bakalan jackpot? Makanya otak kau nggak ada. Kayak kau parlekset. Kenapa dikatakan tidak ada? Saya kan hanya menyampaikan. Si Mamoranya. Kenapa kau Sampai kau bilang, sampai kau bilang Edi, Ini lucu, serius. numpang tenar sama saya. Kau yang numpang tenar sama aku. Ini masih ada foto kau. Terus, untuk kau banyak, kau berdebat fitnah. Tidak pernah aku numpang tenar sama kau. Kau yang numpang tenar sama aku. yang menjadi keberatan si Rudy Iskariot apa? Biar kalian tahu orang ini munafik ini. Dia ini tak tahu bicara firman Tuhan, hanya tahu apa menghujat Islam. Ini siapa orang ini? Orang bego ini. Astaga, kena aduh, dibikin malu diri. Ya sudah. Bilang aku pantas sama kau yang pantas ini. Ini sang debatan. Di mana-mana fokusannya nggak fokus. Semua berkata kamu itu bukan kerang. Yang mau kita bahas apa Rudy Yohanes? Yang mau kita bahas itu apa? Yang mau aku bahas itu mulut kau jangan ringan. Ringannya di mana? Coba, di mana ringannya? Hari kau bilang, Rudy Yohanes, aku jangan ajak kau debat kan? Tolong bertanggung jawab. Itu setelah kau tak mau diam. Wahai Iya. Rudy
Iskariot. Coba itu urusan anak kota. Kenapa kau sibuk? Iskariot lagi kau tambahin. Kau yang Iskariot. Aku bilang Rudi Iskariot. Kau sibuk kau yang melagak aku dengan inilah gerejanya. Kenapa ke sana-sana? Dengar Dis. Kan sudah ingatkan kau. Buka WA itu, ingatkan tak kau? Coba kita fokus dulu apa yang mau kita bahas nih. Biar nggak lari kemana-mana. Fokus dulu apa bahasan kita. Yang mau kita bahas itu bertanggungjawabkan ucapan aku memakan donasi anak bata. Sebelum itu terjadi, apa yang terjadi? Kau duluan baru aku. Masih ada rekaman itu. Dengarkan ini. Saya tidak pernah ada urusan dengan Rudi Simamora. Itu pertama yang harus dicamkan. Sudah? Penipu kau. Fungsinya kau bilang Tenang, dengar. Makanya kau tuh hanya Apa urusan saya dengan Rudi Simamora sebelum dia telepon saya? urusan kau dengan Rudi Simamora sebelum telepon tidak ada. Setelah telepon itulah. Betul, sebentar. Betul tidak? Saya tidak punya urusan dengan Rudi Simamora sebelum dia telepon saya. Kalau sebelum betul. Oke. Setelah Lalu dia telepon saya. Tenang. Lalu dia telepon saya. Biar kita dudukkan perkara ini biar jelas ya. Biar jelas. Telepon saya dia. Biar nggak berulang-ulang terus ini. Dia telepon saya. Le, saya ini mau banding. Bla 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 bla. Kira-kira Le, bisa nggak bantu saya? Berapa Le? 15 juta. Kalau Le nggak percaya, saya kembalikan itu pasti. Pasti saya kembalikan Le. Bukan masalah itu Le. Saya ini nggak di Indonesia. Gimana nanti? Karena perkara nagi-nagi ini susah. Sedangkan badan saya di situ aja susah nagi. Apalagi badan kita jauh. Kalau itu tenang dulu. Nah, tenang. Jangan panik. Nah, jangan panik. Tenang. Ketika saya bilang, dia bilang, tolong Le, tolong. Udah, sekarang begini saja Le. Dulu kan ada orang yang mengurus dirimu, namanya Rudi Yohanes, dia menggalang donasi. Bukan rekaman kata dulu. Wah, itu dia bilang, dia urusin saya, nggak ada uangnya sampai ke saya. Saya hanya menyampaikan itu. Terus kenapa Rudi Yohanes panik? Rekaman kata dulu, aku mau dengar. Kenapa Rudi Yohanes panik? Coba saya tanya. Gara-gara dia telepon saya, kenapa kau panik? Karena pernyataan dia, 1 rupiah pun tidak aku terima. Itu urusan kau dia. Itu urusan kau dia, kenapa dengan saya? Memang itulah bodohnya kau. Dia mengatakan itu kan di tempatmu. Dia mengatakan itu. Bukankah benar bahwa Rudi Yohanes menggalang dana untuk Rudi Simamora? Benar atau salah? Benar Coba dulu dengar baik. Benar atau salah? Rudi Yohanes menggalang dana untuk anak batak? Benar. Kalimatmu keliru. Benar atau salah? Rudi menggalang dana. Betul. Oke. Benar. Nah, salah kamu gini. Jangan dulu. Dengar. Jangan nanti bicara. Kesalahan kamu sebenarnya. Ketika saya bilang sama dia, Le, kenapa Le kok sibuk sekali, pengen betul saya bantu, setelah saya menyampaikan pesan dia. Makanya kau nggak tahu. Bukan, kenapa Rudi Yohanes harus panik heboh? Ada apa sih? Apa jangan-jangan benar Rudi Yohanes memakan uang itu, lebih uang itu? Tanya kau, kapan aku panik? Udah, sekarang begini saja. Kenapa harus repot dan panik? Kenapa harus panik? Sekarang tanya kau, kapan aku panik? Setelah pembicaraan itu, biar aku bacakan chatmu sama saya, biar aku bacakan. Ini masih ada. Bulan berapa itu? Bulan berapa? Ini bulan berapa? Hari Selasa tanggal 6 Mei. Inilah chat. Baca. Nih, lihat di sini. Ini tanggal 6 Mei, ada panggilan tidak terjawab. Kemudian panggilan saya angkat. Tuh, lalu Rudi Yohanes kirim sama saya. Lihat tuh, sudah kuduga terjadi. Kau harus klarifikasi sama AB, dan kalau bisa sampaikan pesanku ke yang 3 tadi. Dan kalau bisa, kapan kita live, dan seterusnya. Di sini Rudi Yohanes panik. Kenapa saya harus dibawa-bawa dalam perkara kalian? Saya kan hanya menyampaikan saja. Dengar muncungmu. Aku tidak panik, tetapi yang beredar kan tidak seperti itu pendapat orang. Pendapat orang, aku memakan uang itu. Saya tidak tahu itu. Kita lihat Edis masih sopan dan tidak ngata-ngatain Rudi Yohanes dengan ini dan itu, tetapi Rudi Yohanes mengatakan kepada Edis bohong, penipu, dan sebagainya. Adapun Rudi Iskariot, itu saya yang kasih nama itu Rudi Iskariot ketika saya membuat judul dan video beberapa kali, sehingga nyangkutlah nama Rudi Iskariot ini, dan akan saya pakai terus. Kenapa? Karena dia menghina nama saya. Jadi dia selalu mengucapkan nama orang dengan embel-embel, mengejek. Misalnya bom-bom
Sarumbom gitu. Ataupun Saifuddin Caikiti, nama baru saya dari dia Udin Caikiti. Tetapi sekarang Rudi Iskariot. Ini nama yang harus melekat, yang harus saya tampilkan kepada para mu'alaf. Dondi Tan Iskariot, Robben Onsu Iskariot. Siapapun, Iskariot semuanya. Bahkan ada artis dari Manado itu, Iskariot juga. Semuanya Iskariot. Irene Iskariot. Pokoknya Iskariot. Nah, sekarang ketua umum Iskariot sedunia ini adalah Rudi Yohanes. Rudi Yohanes Iskariot. Biar nama itu menjadi sebuah nama legenda. Dan kelihatan sekali bahwa si Rudi ini mengambil uang itu. Karena anak Batak itu menelepon Edis TV pinjam uang 15 juta. Tetapi tidak dikasih oleh Edis TV. Edis tadi lagi baru acara dengan saya, ketemu dengan orang-orang Indonesia di sini, diajak makan bersama, tapi saya tadi nggak makan sama sekali tadi. Hanya minum doang. Sampai sekarang saya nggak makan-makan. Sampai besok pagi. Jadi saya mungkin 14 jam saya nggak makan-makan dari tadi. Saudara melihat apa yang dilakukan oleh Rudi Yohanes dengan cara semacam itu, dengan menghina hamba-hamba Tuhan. Kemudian Edis TV seperti ini. Nah, nanti akan saya tunjukkan pada kesempatan ini bahwa Rudi Yohanes ini benar-benar mengalami mental megalomania, yaitu mental merasa diri hebat, merasa diri luar biasa, merasa diri paling berjasa dengan mengangkat dan menaikkan Edis TV sehingga dia terkenal, kata dia. Padahal ya biarin aja lah orang mau terkenal begitu, dengan lewat siapapun bisa terjadi. Jadi begitu. Jadi Rudi Yohanes harus memperbaiki diri Anda. Jadi di medsos belakangan ini banyak dibicarakan tentang NPD, Narcissistic Personality Disorder, gangguan kepribadian narsistik di media sosial. Nah, kalau Muhammad itu ngomong seperti itu, misalnya hanya Islam agama yang paling benar di sisi Allah, tetapi setelah diteliti baik Al-Quran maupun hadis, bukan benar. Itu agama yang paling keliru, agama yang paling kacau sedunia. Kenapa bermusuhan dengan seluruh agama manapun? Karena dia mengatakan bahwa orang di luar Islam itu semua masuk neraka. Itu kan kalimat narsistik, kalimat megalomania, penghinaan yang luar biasa. Pokoknya yang nggak bersama dengan saya kafir, begitu. Jadi MPD ini adalah kondisi mental di mana seseorang itu memiliki rasa percaya diri yang berlebihan, selalu membutuhkan perhatian dan ingin dikagumi oleh orang lain. Sayangnya di balik sikap percaya diri seperti itu, mereka sering kali merasa tidak aman dan sangat sensitif terhadap kritik. Pokoknya video-video saya ini saya akan pakai untuk mempermainkan mental dia. Kenapa? Karena setelah dia mengambil video-video Muslim, yaitu video-video kadrun yang sudah
mengedit foto saya dengan seorang wanita di mana saya tidur di bahu wanita itu. Kan suasana saya tidur dengan foto wanita tersebut berbeda suasana. Saya ditempelkan di bahu wanita itu, tidur di situ. Padahal foto saya di mana, kepala saya di mana. Itu yang membuat edit itu saya lihat pertama itu di videonya Al-Ayyubi. Al-Ayyubi ini gak pantas lagi ditonton oleh orang Kristen. Kita harus benar-benar berani untuk memboikot YouTube mereka, termasuk Rudy Yohanes ini harus diboikot. Harus tidak boleh lagi ditonton seluruh video Rudy Yohanes setelah apa? Penghinaan dia ini yang luar biasa. Dari sikap mata, dari pandangannya saja sudah jelas ini Rudy Yohanes ini. Makanya saya akan terus menjawab video-video dia dengan ilmu dan ayat ataupun dengan data ilmiah bahwa dia ini mengalami seperti ini. Ini termasuk video ketiga saya untuk Rudy Yohanes yang berkaitan dengan mentalitas NPD, yaitu gangguan kepribadian yang dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan seperti hubungan sosial, pekerjaan hingga keuangan. Orang dengan NPD seringkali merasa kecewa atau frustrasi ketika tidak mendapatkan perlakuan istimewa yang mereka anggap layak. Akibatnya mereka cenderung memiliki hubungan yang tidak sehat dan sulit menjalin kedekatan dengan orang lain. Pokoknya semua orang salah. Semua orang tidak ada yang benar. Pendeta-pendeta yang terkenal itu dikejar oleh dia. Dan kalau perlu orang itu ditangkap. Betapa jahatnya hati si Rudy Iskariot ini terhadap teman-teman sesama Kristen. Bagaimana dia membongkar alamat tempat tinggalnya, alamat rumahnya, dan wajah istri dari yang dia katakan Bobby, botak biadab, kata dia. Padahal sama-sama Batak. Dan bagaimana dia membongkar alamat Edis supaya ditangkap oleh orang Indonesia, terutama orang Islam. Dan bagaimana itu gereja Pak yang dia sebut itu Henry Tarigan, itu alamat gereja itu. Dia bongkar supaya orang Islam datang ke sana. Jadi Rudy ini berpikir bahwa orang boleh digeruduk rumahnya. Nggak boleh. Merusak bangunan itu ketahuan, ya kamu harus membayar itu denda. Dan Anda akan dilaporkan ke polisi. Itu sudah diajukan ke pengadilan. Anda sudah cacat nama Anda. Dan harus dipulihkan kembali. Memulihkannya itu perlu bertahun-tahun untuk memperbaiki nama kita gara-gara merusak fasilitas umum. Nah, sebelum saya akan membicarakan ciri-ciri NPD, menurut data dari psikologi Amerika, kita lanjutkan dulu ya mentalitas debat mereka berdua ini ya. Saya hanya kenapa saya muncul kau ente bicara nggak tahu efeknya itu loh, karena kalimat yang kau gunakan di kenapa kita bilang begitu Rudy Yohanes panik, kenapa? Saya tidak pernah panik. Terus yang saya lakukan karena heboh kan sekarang. Dulu kan aku udah berhenti. Dulu juga heboh. Dulu juga heboh. Nih hebohnya, nih. Saya putarkan, dengarkan. Bukan. Mengenai apa itu, uang itu memang dia yang mengelola semua. Seperak pun nggak ada sampai kelah itu. Nggak ada. Seperak pun. Memang dia yang mengelola semua. Seperak pun nggak ada. Nggak ada lah ya. Nah, maksud pula kalau seperak pun nggak ada, kok bisa Rudy-nya bilang katanya sudah disampaikan ke Lae? Disampaikan sama aku.
disampaikan ke lewat istri, gimana? Yang benar yang mana sih? Berarti kau bohong, Dis. Tanggal berapa itu rekaman? Tanggal 6 Mei. Mana ada aku sampaikan sama kau? Mana ada aku sampaikan sama kau? Penipu kau. Inilah, kenapa kalian yang punya urusan? Saya jadi repot, kenapa? Urusan saya Aku tanya apa? kau. Ada nggak aku sampaikan sama kau itu? Nggak ada kan? Waktu itu, Rudi Yohanes telepon saya. Dis, ya, gimana bang? Dis, kenapa kau tidak klarifikasi dulu sama saya? Apa itu bang? Jadi kata Rudi Yohanes itu sudah memberikan uang itu ke ke anak Batak yang sudah dipenjara itu. Katanya 5 juta. Kemudian Rudi Yohanes juga memberikan 5 juta kepada istrinya anak Batak. Dan anak Batak berdasarkan rekaman video tadi, anak Batak tidak menerima seperak pun. Berarti Rudi Yohanes ini memang NPD, yaitu mentalitas narsis personality disorder. Jadi mentalitas yang mengacaukan, dia sendiri itu tidak mampu mengendalikan otaknya seperti itu. Ini jelas sekali. Jadi sudah 3 video kali ini saya sudah membahas si Rudi Yohanes itu yang berkaitan dengan mentalitas megalomania. Jadi menurut pendapat ahli psikologi Amerika bahwa seseorang dengan NPD, pola pikir dan perilaku yang menunjukkan satu, merasa diri lebih hebat dibandingkan orang lain, seringkali melebih-lebihkan pencapaian dan bakat. Dia mengatakan sang debaters, tidak ada yang melawan dia sejago debat di Indonesia. Itu kata-kata yang dia angkat-angkat, sang debaters gitu. Kemudian terobsesi dengan kesuksesan, dengan kekuasaan, dengan kecantikan atau hubungan ideal. Dia punya hubungan. Saya kenal Saifuddin Ibrahim itu siapa. Dia sudah telepon saya dengan istrinya bahwa dia begini begono itu. Kata si Rudi Yohanes ini. Jadi masalah hubungan ideal dia paling. Padahal dia itu mengalami penderitaan di dalam komunikasi sosial. Bayangkan itu rumah GBI Kairos di Duri sana, di Riau. Itu sekarang sudah menjadi rumah pribadi itu. Dan itu yang disampaikan lewat komen di YouTube tentang rumah itu sudah diambil oleh gereja, itu sudah diambil miliknya, dan orang-orang yang dia nggak suka sudah diusir, sudah disuruh pergi, jangan datang lagi ke tempat itu. Sekarang justru sudah menjadi tempat dan rumah pribadi. Benar atau tidaknya ya serahkan, karena jemaat yang ngomong seperti itu. Kemudian mentalitas yang lain adalah percaya bahwa hanya orang-orang spesial atau yang berstatus tinggi yang dapat memahami dirinya. Jadi orang lain tidak memahami dia. Jadi dia mengangkat statusnya, oh itu teman gua itu gembala gua, Saifuddin Ibrahim itu. Jadi dia tidak akan mengakui siapa Saifuddin Ibrahim ini oleh orang yang semacam Rudi Iskariot yang NPD. Kenapa? Karena dia tertekan sendiri oleh mentalitasnya sendiri, dan ini nggak akan sembuh sampai dia masuk kubur. Kemudian membutuhkan pujian dan pengakuan secara berlebihan. Apa itu pengakuan? Misalnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu Quran yang ingin dipuji berlebihan. Sesungguhnya Allah dan para malaikat
menyampaikan salam dan selawat kepada aku. Kalau saya ini Muhammad waktu itu. Hei anak buah gua. Hei umatku. Hei Muslim. Sampaikanlah salam penghormatan itu kepada saya dengan salam sempurna. Jadi dia ingin pengakuan secara berlebihan. Kemudian yang lain adalah dia memiliki rasa superioritas dan merasa berhak diberlakukan istimewa. Persis dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad. Dan Rudi Iskariot ini ingin diperlakukan sama dan terhormat. Tinggi. Apa kau? Macam mana kau? Wah, bahasanya itu meledak-ledak. Bahkan dengan omongan dia itu balon hijau bisa pecah. Meletus balon hijau, dor. Kalau saya buat video yang lalu bahwa dia sudah masuk Islam. Kemudian memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi. Jali semua orang itu harus tunduk sama dia. Harus hormat sama dia. Dan dia bisa mengendalikan orang-orang untuk melakukan apa saja menurut keinginan dia. Nah ternyata gereja GBI itu sekarang sudah nggak ada lagi GBI di situ. Sudah dikudeta oleh dia. Sudah menjadi rumah pribadi dia. Kemudian selanjutnya, orang MPD ini kurangnya empati dan sulit memahami perasaan orang lain. Pokoknya orang lain sakit hati. Masa bodoh. Tetapi karena saya sudah mengenal kepribadian si Rudi Iskariot ini sebagai NPD, jadi saya mendengar video-video dia itu sambil tersenyum dan ketawa. Untuk ulang-ulang saya nonton. Sekali mendengar video dia tentang menghina tentang Saifuddin Ibrahim itu. Saya sudah nikmati semuanya. Sebagai satu hal bahwa dia itu orang NPD. Jadi nggak tahu masa bodoh dengan perasaan orang lain. Padahal dengan bom-bom itu sebelum ribut ini, dia ini akrab. Dan masuk ke komalnya bom-bom. Dan berbicara tentang menggalang dana untuk anak Batak itu. Yang ternyata tidak dikasih seperak pun. Katanya untuk mengajukan pra-peradilan itu, jadi dia hanya bertugas pra-peradilan. Setelah itu saya nggak masa bodoh, saya nggak ikut-ikutan. Kata si dia ini. Mestinya dialah yang membela anak Batak ini di dalam penistaan agama. Dia jadi pembela. Sekarang Edis TV dan saya yang rusak nama. Sofiatul yang rusak nama. Gara-gara anak Batak itu. Kok sekarang berbalik? Nantang-nantang orang lain untuk bertanggung jawab kepada Rudi Simamora? Nggak boleh dong, itu tanggung jawab kamu. Karena uang itu mengalir terus ke rekening kamu. Ngeri loh kamu itu. Bahaya Rudi Yohanes. Uang itu nggak seberapa itu Rudi. Jadi dia tidak mau memahami perasaan orang lain. Sering merasa iri terhadap orang lain. Atau percaya bahwa orang lain iri terhadap dia. Jadi orang harus iri kepada dia dan dia iri kepada orang lain. Ini penyakit utama. Oleh karena itu kita harus ngasih tahu orang yang MPD dan memiliki sikap arogan dan suka meremehkan orang lain. Inilah mental Rudi Yohanes ini, sama dengan mental Nabi Muhammad. Suka meremehkan orang lain. Ada sahabatnya yang menerima dia di rumahnya, tinggal di rumahnya. Tapi ketika
orang lain menanyakan, kenapa kamu tidak membagi rata adil harta rampasan dalam peperangan ini, kata dua orang. Tapi karena dia nggak tahan dan sakit kuping dengan omongan kayak begitu, itu dia putusin leher dua orang sahabat yang menerima dia ketika baru pindah ke Madinah dulu. Itulah teganya, arogannya, dan meremehkan orang lain. Saudara-saudara, selanjutnya jenis-jenis MPD. Ada tipe di antara lainnya, tipe narsistik tampak, grandiose narsisism. Tipe ini menunjukkan sikap percaya diri yang berlebihan, cenderung arogan, kompetitif, dan suka merendahkan orang lain. Mereka juga tidak memiliki empati dan senang mengintimidasi orang lain demi keuntungan pribadi. Inilah yang dialami oleh Rudy Yohannes yang sakit jiwa itu, dan kita bisa melihat ketika dia berdebat tadi. Nggak mau kalah. Sekarang apa kaitannya dengan penginjilan, dengan melaporkan alamat Edis TV dan harus ditangkap oleh Muslim Amerika di sini? Kok nggak ada perhatian atau rasa iba ataupun hormat dia dengan Edis TV? Dan kalau kata dia di video yang lain, kalau mau cari alamat di mana Edis TV, tanya itu Udin Caikiti, maksudnya saya, Saifuddin Ibrahim. Dia kasih julukan saya Udin Caikiti. Kamu dengar baik-baik ya, dalam nama Yesus Kristus. Saya tidak pernah takut sama kamu. Saya nggak pernah takut sama polisi Indonesia. Tetapi penghinaan kalian, Rudy Yohannes dan seluruh Muslim, ini adalah penghinaan yang saya minta langsung kepada Bapak untuk dikembalikan kepada kalian. Yang kedua, narsistik terselubung. Ini tipe yang kedua. Kalau tipe pertama itu tipe Rudy Yohannes, convert narsistism. Berbeda dengan narsis yang tampak, tipe ini lebih pendiam dan tidak secara terbuka menunjukkan keunggulannya. Namun mereka tetap merasa lebih baik dari orang lain, membutuhkan validasi, dan cenderung memposisikan diri sebagai korban ketika tidak mendapat pengakuan yang mereka inginkan. Nah ini pokoknya sama orang lain hati-hati saudara-saudara. Narsistik yang tersembunyi, yang tidak ditampakkan. Dia sangat, kalau meledak, bahaya ini meledak. Pokoknya orang akan dilawan habis sama dia. Dia senang kalau orang lain jatuh di depan dia. Nah, ini yang terselubung ini. Yang ketiga, narsistik antagonistik. Antagonistik narsisisme. Tipe ini memiliki kesamaan dengan narsistik yang tampak, tetapi lebih cenderung mengambil keuntungan dari orang lain tanpa rasa bersalah. Mereka sulit memaafkan, suka berdebat, dan selalu ingin menang dalam setiap situasi. Kemudian model tipe yang keempat, komunal narsisme, yaitu prososial. Jadi dia ingin bergaul terus. Tipe ini sering melakukan perbuatan baik, tetapi bukan karena niat tulus, melainkan untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan dari orang lain. Inilah Iskariot. Jadi dia ngomong bahwa alangkah minyak marwastu ini dijual untuk diberikan kepada fakir miskin. Iskariot Yudas itu ngomong seperti itu bukan karena dia pro kepada fakir miskin, tetapi dia yang mencuri uang itu, dia gunakan keperluan untuk kepentingan dia dengan berbahasa seperti itu.
Mereka ingin dipuji dan divalidasi agar merasa bangga pada dirinya sendiri. Oh, ini loh saya bisa melakukannya. Nah, cara mengenali dan menghadapi mereka ini, orang yang gangguan kepribadian narsis seringkali tidak menyadari atau tidak mengakui masalah yang mereka miliki. Jika Anda merasa memiliki hubungan dengan seseorang yang menunjukkan tanda-tanda MPD, penting untuk menjaga batasan. Tidak mudah terpengaruh oleh manipulasi dan mencari dukungan emosional dari orang-orang terpercaya. Dalam beberapa kasus seperti Rudy Yohanes ini, terapi psikologis dapat membantu mereka memahami pola pikir dan perilaku yang lebih sehat. Jadi dia tidak masa bodoh. Dan sekarang saya katakan kepada Anda semua, dia akan meledakkan lagi, akan mencari lagi. Si Saifuddin ini dari mana? Apakah pernah dia sekolah? Benarkah dia jadi pendeta? Oh, saya enggak masa bodoh dengan apapun yang kamu cari. Entah apalah semua fitnah yang kamu lakukan. Kamu akan ambil semua dari Muslim. Tanyakan kepada si Al-Ayyubi, tanyakan kepada Tasik Ngaji, Nandar yang saya kejar-kejar ketika di Indonesia. Tanya aja. Dan kamu akan melakukan terus memfitnah saya. Ya. Ini dari Saifuddin Ibrahim sendiri yang membuka ini. Ya kan, katanya. Persis kan? Benar. Ya benar kan? Ya, gitu gaya dia itu. Saifuddin Ibrahim itu mengumpulkan dana 1,5 miliar dalam 3 hari katanya. Padahal itu Saifuddin itu, dia membawa lari uang MKC 1,5 M. Dan dia punya program 1.000 rumah di NTT, kata dia. Membangun 1.000 rumah di NTT katanya. Ya walaupun 1.000 rumah, 500 yang sedang saya idam-idamkan. Banyak orang sudah membantu. Tetapi kata-kata kamu ini katanya saya takut balik ke Indonesia. Karena dia takut dicari MKC untuk mengembalikan dana donasi 1,5 M katanya. Nah itu kan model si Rudy Yohanes. Sama dengan bagaimana dengan tanpa malu dia akan membuka semua ini. Dan tadi ada orang yang mengirim video itu yang sampai ke tangan dia itu. Ya, dia minta maaf kepada kami. Saya bilang ya udah, sudah diampuni kok. Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan. Tanpa kehendak Tuhan gak mungkin itu terjadi. Tetapi saya tidak perlu untuk meminta klarifikasi. Saya tidak perlu untuk menarik take down itu video-video itu. Minta saja kepada si Rudy Yohanes yang menaikkan video kiriman orang itu. Saya tahu siapa yang mengirim kepada Rudy Yohanes itu. Jadi begitu. Jadi bagaimana memahami pola pikir dan perilaku yang lebih sehat agar orang NPD ini bukan sekedar sifat egois, percaya diri berlebihan, melainkan juga gangguan psikologis yang dapat berdampak besar pada kehidupan seseorang dan juga orang-orang di sekitarnya. Jadi mengenali tanda-tanda si Rudy Yohanes ini dapat membantu kita lebih bijak dalam berinteraksi sosial dan memahami bagaimana menghadapi individu dengan gangguan model si narsistik, si Rudy Yohanes. Walaupun saya sudah membongkar seperti ini, Rudy Yohanes, saudara-saudara, enggak punya malu. Bagaimana seorang percaya kepada Yesus Kristus, dia menggunakan nama Yesus itu untuk
kepentingan diri dia. Lama juga kita bikin ini video. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan juga jangan lupa membantu pelayanan. Baca di deskripsi video saya di YouTube ini untuk membantu pelayanan di Indonesia. Saya bukan seperti yang dilakukan oleh Rudy Yohanes, ataupun bukan untuk kepentingan diri saya. Tuhanlah yang akan menolong dan membantu saya tanpa bantuan Anda. Tuhan ajaib. Dan ada seorang ibu yang luar biasa. Terima kasih ya Bu. Sudah yang membuat saya berpuasa sampai besok pagi. Saya terharu dengan ibu yang tadi memberikan sesuatu kepada saya. Nanti kalau saya omongkan ke Rudy Yohanes ini, nanti itu dia dapat begini begonong ini. Memang Rudy Yohanes ini nggak punya malu dan nggak ada rasa takut gentarnya kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.